Kisah Malin Kundang. Kisah ini terjadi di bagian pesisir pantai di Sumatera Barat, yang mana di situ terdapat sebuah keluarga yang kehidupannya penuh kemiskinan. Dan hal itu membuat sang ayah berniat untuk pergi merantau, kemudian meninggalkan istri dan anaknya, yaitu yang bernama Malin Kundang. Ya, meskipun Malin tersebut anaknya agak nakal, tetapi Malin adalah anak yang giat karena dia setiap harinya membantu ibu untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Seiring berjalannya waktu, Malin kecil ya berubah ya, tumbuh menjadi anak yang dewasa atau pemuda yang dewasa. Di situ Malin menjadi anak yang berbakti kepada ibunya ya, karena dia merasa kasihan kepada ibunya yang setiap hari banting tulang untuk memenuhi kehidupannya. Dan di situ Malin berniat untuk pergi merantau. Kemudian sang ibu menanyakan kepada Malin, "Hai Malin, anakku, apakah kamu benar-benar ingin pergi merantau?" Dengan raut wajah yang sedih. Sehingga Malin menjawab, "Iya ibu, doakan saja saya supaya saya ini bisa membantu ibu dan bisa kembali lagi ke sini." Bersama nahkoda yang baik, maka Malin pun bergegas untuk mempersiapkan barang-barangnya. Dan akhirnya nahkoda pun memanggil, ya, "Ayo Malin, kita berangkat dari sekarang." Gitu. Kemudian Malin pun izin dulu kepada ibunya, ya, "Ibu, aku berangkat ya," karena nahkoda sudah memanggil. Kemudian ibu memberikan izin kepada si Malin dengan berat hati karena Malin itu adalah anak sematawayangnya. Sepeninggalan Malin pergi merantau, maka sang ibu semakin hari semakin sedih karena beliau tinggal di gubuk yang reot sendirian dan tak pernah diberikan kabar oleh si Malin. Dan setiap hari sang ibu memandangi lautan karena memikirkan nasib si Malin itu seperti apa di sana. Waktu terus berjalan dan sang ibu tetap tinggal sendirian di gubuk dan tak pernah mendengarkan kabar apapun dari Malin. Dan ketika sang ibu pulang dari pasar, ya, sang ibu melihat Pak nahkoda yang pernah membawa Malin pergi merantau. Kemudian sang ibu bertanya kepada Pak nahkoda tersebut, "Pak, bagaimana kabar anak saya?" Kemudian Pak nahkoda tersebut menceritakan apa yang sedang terjadi kepada Malin. Dan Malin tersebut ternyata sudah menjadi saudagar kaya, sudah mempunyai istri yang cantik, yang kaya raya. Dan kabar-kabarnya akan mereka itu akan berlabuh ke kampung sini gitu. Dan mendengar kabar tersebut, sang ibu pun merasa bahagia, ya, sangat bahagia. Akhirnya sang fajar pun menyingsing, hari di mana Malin itu akan datang ke pulau atau ke tanah kelahirannya. Maka sesampainya di pinggir pantai, di situ orang-orang sudah menyambut Malin karena mereka merasa kagum dengan Malin yang menaiki kapal yang megah dan mewah beserta istrinya. Ya, setelah itu ibu pun juga merasa terharu karena melihat sang anak sudah sukses gitu, bersama istrinya. Dan ketika Malin menurunkan kaki, menginjakan kaki, ya, istrinya pun ikut turun ke rumah orang. Tiba-tiba dari jauh ada yang berteriak, "Malin, anakku, ternyata kau sudah dewasa rupanya." Akhirnya sang istri pun merasa heran. Siapa wanita itu? Wanita yang dekil, yang lusuh, yang jelek itu, bukankah orang tuamu kaya kan? Itu
itu bukan orang tuamu kan? Nah, di situ Malin merasa bingung dengan pertanyaan sang istri. Dia nah, di situ Malin merasa kebingungan. Malin terus meyakinkan istrinya bahwa itu bukan orang tuanya. Dia berkata, aku tidak mengenal dia. Siapa dia? Dan akhirnya dengan perbuatannya si Malin pun mendorong ibunya sampai jatuh tersungkur. Aku tidak punya ibu seperti kamu, katanya si Malin seperti itu. Akhirnya sang ibu pun menangis. Dia merasa sedih ya. Dan Malin pun berkata kepada istrinya, sudah istriku, ayo kita pulang. Kita salah menginjakan kaki di pulau ini. Akhirnya Malin dan istrinya pun pergi meninggalkan pulau tersebut, dan dia meninggalkan seorang ibu yang terus menangisi kepergiannya dan perbuatan yang telah dilakukan kepada ibunya. Sang ibu pun merasa heran, kebingungan, kenapa si Malin, anak yang dari dahulu ia rawat ya, menjadi anak yang sangat durhaka. Sehingga sang ibu pun berdoa kepada Tuhan ya. Ibu berdoa, ya Tuhan, jika memang dia anakku ya, maka aku mohon keadilan-Mu. Jika dia bukan anakku, maka aku memaafkan perbuatannya. Itu doa sang ibu. Kemudian seketika langit yang tadinya cerah menjadi gelap gulita ya. Sepertinya sang Tuhan menjawab doa ibu. Akhirnya terjadilah hujan badai yang sangat dahsyat yang membuat kapal Malin pun terombang-ambing dan seluruh awak kapal menjadi kebingungan. Dan sang istri pun meninggal dunia karena tertimpa tiang kapal. Setelah terombang-ambing di lautan, maka kapal tersebut menepi di sebuah pulau. Dan di situ Malin pun turun ya, dari kapal dan merasa ada yang aneh dengan badannya. Dia berkata, kenapa tanganku, kenapa kakiku? Ya Tuhan, maafkan aku, Ibu maafkan aku. Dia merasa salah, ya, merasa bersalah kepada ibunya. Dia merasa bahwa dia sudah durhaka kepada ibunya. Dengan penuh penyesalan, sang Malin pun bersimpuh meminta ampunan kepada Tuhan. Dan di situ sudah sangat terlambat ya, karena si Malin sekujur tubuhnya sudah menjadi batu, dan itu adalah hukuman yang harus ia terima akibat ia telah durhaka kepada ibunya.